Ketika Bai Shen memperkenalkan medan percobaan abadi kepada Cheng Yu, dia berkata, "Karena kamu sudah mengetahui tentang tempat ini, ingatlah dengan baik hal yang akan aku sampaikan selanjutnya. Alasan utama mengapa aku mengarahkanmu untuk pergi ke medan percobaan abadi adalah karena ruang atasnya. Di area pusat, terdapat sebuah alam rahasia yang dipilih oleh Tuhan. Melalui alam ini, kamu bisa mendapatkan jejak divinity." Bai Shen melanjutkan, "Meskipun jejak divinity yang bisa kamu temukan di sana sangat sedikit, efeknya luar biasa. Salah satu manfaatnya adalah meningkatkan kemungkinan untuk pemindahan dan sublimasi pekerjaanmu. Jika kamu sudah memiliki kristal nirvana dan menambahkan kekuatan divinity ke dalamnya, kemungkinan sublimasi dapat meningkat hingga mencapai 90%. Selain itu, ada dungeon yang dikenal sebagai kuil naga iblis yang akan muncul secara acak di tempat itu, tetapi semua itu bergantung pada keberuntunganmu. Jika kamu berhasil melewati batas neraka, kamu akan mendapatkan kristal naga yang memiliki peluang untuk membangkitkan bakatmu secara langsung." Dia memandang Cheng Yu dengan serius. "Jika kamu memperoleh kristal naga, kamu dapat mencobanya untuk membangkitkan bakatmu. Jika tidak, kamu juga bisa menggunakan air mata putri duyung. Itu semua yang perlu kau ketahui, dan semua hal penting telah dijelaskan. Kini, keputusan ada padamu. Apakah kamu ingin pergi ke medan percobaan abadi?" Cheng Yu mengungkapkan niatnya untuk pergi tanpa berpikir panjang. Mo Yun lebih memilih untuk menekan kemampuannya dan berfokus mencari kristal nirvana selama 1 tahun penuh. Keberadaan divinity ini sangat penting, bahkan bagi para guru, dan semakin hari semakin sulit untuk ditemukan. Karena itu, Cheng Yu bersumpah untuk mendapatkannya. Secara tiba-tiba, lingkaran sihir ungu muncul di depan matanya, menyebabkan jantungnya berdebar. Di hadapannya terhampar berbagai alat sihir, jimat pelarian tingkat lanjut, jimat pendingin tingkat lanjut, jimat boneka tingkat lanjut, dan jimat teleportasi acak tingkat lanjut. Ternyata semua ini disiapkan khusus oleh Bai Shen untuknya. "Jimat-jimat ini kupinjamkan untukmu. Kamu harus mengembalikannya saat waktunya tiba. Jimat boneka dapat menyelamatkanmu dari satu serangan fatal, sementara lainnya bisa digunakan untuk melarikan diri. Saya harap kau memahami maksud saya," jelas Bai Shen. Mendengar penjelasan ini, Cheng Yu hanya bisa tersenyum kecil penuh rasa syukur. Ia berterima kasih kepada gurunya atas kebaikan yang telah diberikan. Kemudian, Guru Meng mengeluarkan menara dewa dan bersiap untuk berteleportasi. Ini adalah pertama kalinya Old Meng menyaksikan Bai Shen bicara begitu banyak dan rasa khawatir menyelimutinya. Anak ini akan menuju medan ujian abadi, jadi Cheng Yu, bersiaplah, ingatnya. Dengan itu, cahaya putih menyorot muncul dari bawah kaki Cheng Yu. Ia perlahan menutup matanya, tak tahu berapa lama proses teleportasi berlangsung. Ketika matanya terbuka kembali, dia mendapati dirinya berada di suatu tempat yang diselimuti udara mematikan. Tampak seperti hutan yang gelap. "Apakah ini tempat ujian abadi?" pikirnya. Merasakan aroma darah dan jiwa yang terombang-ambang di sekelilingnya. Suasana semakin mencekam dengan keanehan yang menyelimuti tempat itu, membuatnya semakin berhati-hati. Segera, Cheng Yu mengenakan baju besi kerangka yang telah disiapkan. Di tengah kegelapan hutan yang dipenuhi misteri, Cheng Yu terus melangkah dengan hati-hati, sementara prajurit kerangka tingkat emas mengikuti di belakangnya. Setelah melewati berbagai rintangan, perjalanan Cheng Yu membawanya kepada makhluk hidup pertamanya, monster batu hitam setingkat 41 yang di sekujur tubuhnya ditumbuhi rerumputan liar yang hijau subur. Melihat kondisi ini, Cheng Yu tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Monster-monster yang dia hadapi ternyata berlevel 41 dengan kekuatan mental dan fisik yang tinggi serta kemampuan serangan yang mengerikan. Tak lama setelah itu, monster batu hitam tersebut menyadari keberadaan Cheng Yu. Dengan kekuatan luar biasa, ia mengayunkan tinjunya yang besar, menghantam ke arah kepala Cheng Yu. Tumbukan itu memicu badai dahsyat yang mengejutkan. Untungnya, tubuh Cheng Yu terlindungi oleh baju zirah kerangka yang tangguh, meskipun prajurit kerangka di sampingnya terlempar jauh akibat serangan tersebut. Namun, Cheng Yu tetap tenang dan tidak panik. Ia mengulurkan tangan kirinya dengan percaya diri dan berteriak ke udara. Seketika, sejumlah prajurit kerangka mengepung monster batu itu, melancarkan serangan ganas yang mencoba menebas tubuh monster tersebut. Tetapi, karena monster itu memiliki pengurangan kerusakan fisik, usaha mereka untuk mengalahkannya terasa cukup sulit. Dengan tekad yang semakin kuat, Cheng Yu mengulurkan tangan kanannya ke depan dan mengaktifkan keterampilan barunya,
Skeleton Fang. Serangan ini langsung menembus tubuh monster batu itu dengan presisi yang mengesankan. Mengambil kesempatan yang ada, para prajurit kerangka melancarkan serangan hebat bertubi-tubi. Dalam sekejap, cahaya pedang yang menyilaukan menghujani monster batu hitam hingga ia hancur lebur menjadi serpihan. Setelah kemenangan itu, Cheng Yu teringat kembali pada prajurit kerangka yang terluka. Dalam benaknya terbersit pemikiran bahwa semua monster di area ini kemungkinan memiliki level di atas 40. Namun, saat ia masih meresapi momen tersebut, tawa menyeramkan tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dengan cepat, Cheng Yu menoleh, siap menghadapi ancaman baru yang mungkin muncul. Ternyata sosok yang muncul di hadapan Cheng Yu adalah Iblis Pedang Abyss Maut level 42, makhluk yang sangat haus akan darah. Namun, atribut kekuatannya jauh lebih tinggi daripada lawan-lawan yang pernah ia temui sebelumnya. Dengan pertahanan yang kokoh dan pengurangan kerusakan yang mengesankan, iblis ini adalah ancaman yang nyata. Terlihat pula beberapa sosok kecil berlevel 30 bergegas memasuki medan ujian abadi. Iblis itu mengusapkan lidahnya dengan rakus, seolah membayangkan santapan lezat yang ada di depannya. Aku tidak menyangka seberuntung ini bisa menemukan manusia-manusia di tempat ini, bisiknya sambil menyilangkan pedangnya di depan dadanya. Melihat perilaku iblis tersebut, Cheng Yu menghela napas, merasakan ketidakberuntungannya. Bisa bertemu sampah sepertimu di sini, ujarnya dengan sinis. Mendengar itu, iblis pedang jurang langsung marah. Anak kecil, apakah kamu takut? Bodoh, teriaknya. Jika kamu terus berbicara omong kosong, setan ini akan memakanmu hidup-hidup sekarang juga. Namun, baru saja ia selesai mencaci, rantai jiwa milik Cheng Yu tiba-tiba meluncur cepat dan mengikat pedang iblis Abyss dengan erat. Iblis itu terkejut. Bagaimana ini mungkin? Namun Cheng Yu tidak berniat membuang waktu untuk membalas pernyataan tersebut. Dengan sigap, ia memanifestasikan bola energi merah dan hijau di tangannya dan segera meluncurkan keterampilan dahsyat ke arah lawan. Teriakan dikeluarkan iblis pedang jurang saat serangan itu mengenai dirinya. Selang beberapa saat, sebuah notifikasi muncul di hadapan Cheng Yu. Membunuh iblis pedang jurang level 42 akan memperoleh poin pengalaman dan poin prestasi militer. Dengan berbunyi dentang, medali prestasi militer Cheng Yu langsung ditingkatkan menjadi 3 bintang. Melihat pencapaian tersebut, senyum kecil merkah di wajah Letnan 2 ini. Ternyata guruku benar-benar mengirimku ke tempat yang baik, pikirnya dalam hati. Namun, setelah beberapa jam berlalu, tiba-tiba ada gerakan aneh yang menarik perhatian Cheng Yu dari belakangnya. Mungkinkah itu celah ruang? Gumamnya penuh rasa penasaran. Saat celah ruang itu perlahan menghilang, sepasang kaki bercakar muncul dari dalam ruang tersebut. Cheng Yu mengamati dengan seksama. Dalam hatinya bertanya-tanya apakah ini adalah klan naga legendaris yang selama ini ia dengar dalam cerita. Cheng Yu menemukan kenyataan yang mengejutkan. Bukan hanya satu naga, melainkan sekelompok naga hitam yang jumlahnya hampir 10. Dia ingat pernah mendengar gurunya membahas tentang hal ini sebelumnya. Di situs ujian abadi, beberapa ras alien telah menjadi musuh dan pasukan naga juga telah menemukan keberadaan mereka. Manusia sialan, aku bisa mencium aroma naga darinya. Dia telah membunuh rekan naga kita sebelumnya. Kita harus membunuh mereka semua, pikirnya. Di antara mereka terdapat seorang ksatria naga level 44 yang memiliki kemampuan pertahanan yang sangat memukau, mirip dengan manusia. Dia dilengkapi dengan keterampilan pengerasan kulit dan ejekan kelompok yang meningkatkan pertahanan, memperkuat pelindung sisik naga, serta memberikan ketahanan lebih terhadap kutukan. Cheng Yu berpikir, apakah ini yang disebut dengan ksatria naga? Melihat keseluruhan kemampuannya, tampaknya dia lebih unggul dibandingkan dengan ksatria manusia. Saat itu, prajurit naga terlihat bergegas menuju arah Cheng Yu. Kemari, manusia! Bersiaplah untuk mati. Kau hanyalah sampah level 30. Berhentilah berjuang, seru salah satu dari mereka dengan nada menantang. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Cheng Yu melambaikan tangannya dengan cepat dan segera mengaktifkan keterampilan kutukan lambatnya. Tiba-tiba, rantai jiwa melesat keluar dan mengikat para prajurit naga dengan erat dalam sekejap. Akan tetapi, sang prajurit naga terkemuka hanya menyeringai sambil berkata, "Dasar manusia bodoh, kami para naga terlahir untuk melawan kutukan semacam ini. Hari ini adalah hari kematianmu."
Menanggapi tantangan itu, Cheng Yu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia segera mengaktifkan keterampilan armor kerangka. Dalam sekejap, taring-taring besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan melesat langsung ke arah para prajurit naga yang terbang di udara. Suara teriakan para naga memenuhi angkasa, penuh keyakinan bahwa baju besi mereka yang keras takkan dapat ditembus oleh mantra sampah level 30 ini. Namun, detak jantung mereka seolah terhenti ketika suara dentuman lembut mulai menggema. Beberapa taring kerangka berhasil menusuk beberapa dari mereka. Sang prajurit naga terkemuka menatap dengan tak percaya, bingung bagaimana keterampilan manusia level 30 ini bisa sedemikian dahsyat. Saat ia masih terperangah, taring-taring kerangka lainnya melesat ke arahnya dari semua arah. Dalam sekejap, ia dan rekan-rekannya segera melancarkan jurus bertahan kelompok, menciptakan sebuah perisai tak kasat mata yang melindungi diri mereka. Namun, tak ada yang menduga, taring-taring itu dengan mudah menembus celah-celah di dalam perisai mereka. Melihat perisai yang sewaktu-waktu bisa hancur, sang pemimpin prajurit naga segera memberikan perintah, "Serang! Fokuskan serangan kita untuk membunuhnya." Dengan frustasi yang meningkat, sang penyihir di antara mereka mulai menyiapkan serangan jarak jauh. Sihir yang disulap dari berbagai keterampilan magis menyala terang sebelum diluncurkan melesat menuju Cheng Yu. Tetapi Cheng Yu tidak panik sama sekali. Ia sangat percaya diri dengan baju zirah kerangka yang dikenakannya. Dengan tegas ia memanggil para prajurit kerangka, lalu perlahan mengeluarkan sabit kematian. "Keluar, jenderalku!" serunya. Begitu suaranya bergema, tubuh raksasa jenderal mayat hidup muncul mengesankan di belakangnya. Pada saat itu, pasukan mayat hidup telah berkumpul dengan rapi. Cheng Yu dan jenderal mayat hidup, yang siap memberikan perintah, segera mengangkat wajah dewa kematian dan memimpin prajurit-prajuritnya untuk memusnahkan musuh. Begitu membuka matanya, bala bantuan legiun berdiri di sampingnya, meningkatkan kekuatan tempur legiun kerangka secara signifikan. Dengan suara gemuruh, perisai pelindung para naga langsung hancur berkeping-keping. Prajurit naga di barisan depan meraung dengan marah. "Sial, makhluk macam apa ini?" Dalam sekejap, kerangka berserakan di mana-mana. Namun, pada saat yang sama, para prajurit naga hanya memiliki satu niat bulat di benak mereka, untuk segera menyerbu keluar. Mereka pun melancarkan serangan dahsyat, berusaha menerobos blokade para prajurit kerangka dan melarikan diri dengan paksa. Tetapi bagaimana mungkin Cheng Yu memberi mereka kesempatan? Keterampilan api jiwa segera diluncurkan, dan para prajurit naga itu menjerit kesakitan saat tubuh mereka terbakar. Dalam waktu singkat, senjata dan perisai terlepas dari tangan mereka, dan seluruh tubuh mereka menjadi tidak berdaya. Mereka terjatuh ke tanah, dan sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, naga-naga lainnya juga terkulai lemas. Meski begitu, para naga tersebut belum menyerah. Mereka masih berusaha untuk terbang menjauh dari kancah pertempuran. Namun, sedetik kemudian, mereka hanya mampu tercengang di tempat mereka berada, tidak percaya akan situasi yang menimpa mereka. Keterampilan keempat dari jenis penyihir kerangka itu saling menghancurkan dengan dahsyat bagaikan badai, sementara Cheng Yu hanya menyaksikan dengan dingin dari pinggir arena pertarungan. Dengan lambaian tangan jenderal mayat hidup, pertempuran melawan klan naga akhirnya mencapai akhir yang dramatis. Melihat bahwa membunuh seorang kesatria naga level 44 memberikan 142.000 poin pengalaman serta 1.000 poin prestasi militer, Cheng Yu tercengang. Ternyata, setiap pembunuhan seekor naga juga mendatangkan poin prestasi militer yang menggiurkan. Tak lama setelah itu, dia mendengar notifikasi dari sistem yang mengumumkan bahwa pangkat militernya dipromosikan menjadi perwira bintang 4. Merasakan lonjakan prestasi itu, dia dengan cepat mengambil kembali jenderal mayat hidup tersebut. Dalam pikirannya, Cheng Yu tidak bisa tidak merenungkan bahwa tidak peduli apakah mereka naga atau iblis. Ketika para makhluk itu melihat sosoknya yang merupakan manusia level 30, mereka semua memiliki keinginan yang kuat untuk mengganggunya. Hal ini justru membawa keuntungan baginya, karena dengan demikian, dia dapat terus meningkatkan level dan kemampuan militernya. Sementara itu, di dalam istana naga, terdengar suara mengancam. "Jangan biarkan aku tahu siapa yang membunuh timku, atau aku akan memakanmu hidup-hidup." Beberapa jam kemudian, pikiran Cheng Yu kembali melayang, membayangkan betapa menawannya jika ia bisa terbang seperti iblis dan naga tersebut.
Itu adalah kerugian besar bagi para profesional manusia yang tidak dapat melakukan hal serupa. Namun, tatkala ia asyik dalam lamunannya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari belakangnya. Cheng Yu berbalik dan terkejut melihat sosok yang aneh. Bagaimana bisa ada iblis di antara para naga?